Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Bohong. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Dan Tuhan, Ketuhanan yang mana hebat. Jangan diaku-aku ya. Semua tokoh bangsa saya kira mesti bicara tegas persoalan ini. Persoalan klaim-klaim sejarah yang mereka lakukan dengan membabi buta, tanpa kita tahu maksud dan tujuan mereka apa, menciptakan sejarah model seperti itu. Berulang-ulang saya katakan, ketika berbicara persoalan sejarah dan hanya mereka yang selalu mengklaim sejarah republik ini seolah milik mereka. Bahkan ada satu Habib yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah milik Tarim. Jelas ada videonya, jelas orangnya. Nah sekarang 17 Agustus perayaannya katanya itu atas rekomendasi, atas perintah dari Habib. Gila, semuanya loh, ini semuanya. Ya, pertanyaan kita, mereka mendapatkan ajaran sejarah dari mana? Ini negara mesti turun. Semua orang yang punya rasa nasionalisme tinggi mesti berteriak keras. Ini nggak bisa mereka ngeklaim seperti itu. Sekarang Ibu Suryani, anggota DPR RI, juga udah beberapa kali mengomentari persoalan ini dan sekarang ikut mengomentari pula karena berkenaan dengan 17 Agustus yang sebentar lagi. Ini 14, 15, 16, 17. Semua rakyat Indonesia akan bersorak-sorai, menumpahkan kebahagiaannya, mengimplementasikan rasa syukurnya karena telah merdeka dengan berbagai macam kegiatan. Tiba-tiba mau diklaim bahwa ini atas perintah Habib. Gila, semuanya loh, semuanya. Mereka mendapatkan buku ajar dari mana itu? Coba kita lihat nih Ibu Irma Suryani. Udah beberapa kali beliau komentar. Profesor Mahfud MD udah turun. Mana yang lainnya? Yang punya rasa nasionalisme tinggi, yang tidak mau bangsa ini sejarahnya diacak-acak, diklaim oleh satu kelompok yang itu tidak sesuai dengan faktanya, apalagi. Bersuara dong kalian. Punya tanggung jawab besar. Wakil-wakil rakyat. Anda itu menjadi wakil kita untuk menyelesaikan seluruh problem masyarakat. Ini termasuk problem. Kita tersinggung, kita terganggu dengan klaim-klaiman ini. Bersuara dong. Jangan meneng-meneng baik. Kita perlu suara kita diwakili oleh kalian menyikapi persoalan ini. Ya minimal kalau tidak mau masuk persoalan nasab, karena kalian bukan ahlinya, urusan sejarahnya ngomong. Apa susahnya? Ngomong ke. Punya kewajiban. Kita tuntut Anda ngomong. Punya hak kita menuntut Anda. Anda itu wakil kita. Ngomong dong. Masa mau mengabaikan, mau membiarkan, mau mendiamkan seolah ini bukan persoalan besar. Ini persoalan sangat besar. Mereka mau merampas sejarah kita kok. Coba kita lihat nih Ibu Suryani. Para pahlawan Republik Indonesia sudah berkorban darah, air mata, dan nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan diaku-aku ya Dek ya. Imam Bonjol adalah pahlawan keturunan pribumi Indonesia asli. Kemudian juga Wage Rudolf Supratman yang beragama Katolik, pahlawan Republik Indonesia juga. Jangan diklaim-klaim ya Dek ya. Kemudian para ustadz dari keturunan imigran yang berada di Indonesia, siar saja untuk kepentingan umat, agar umat Islam Indonesia memiliki pengetahuan agama yang lebih baik. Jangan ngaku-ngaku keturunan Nabi untuk kepentingan pribadi ya Dek ya.
Yuk kita sama-sama jaga Indonesia dari oknum-oknum yang mengaku-ngaku untuk perjuangan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan pribumi dari Sabang sampai Pulau Rote. Berjuang dengan darah, air mata, dan nyawa. Jangan diklaim-klaim dan diaku-aku ya Dik ya. Selamat berjuang semuanya untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga NKRI dan Pancasila ya Dik ya. Oke. Coba, apa Anda tidak punya rasa untuk tergerak gitu loh? Lalu bersikap di dalam persoalan klaim-klaim sejarah model kayak gini. Udah kebangetan, udah keterlaluan. Udah bukan lagi ranahnya toleransi di dalam klaim sejarah. Terlalu banyak sejarah mereka yang diklaim oleh mereka. Darah, air mata, bahkan nyawa ditumpahkan. Tiba-tiba diklaim oleh sekelompok orang suku tertentu di Republik ini, yang itu pun imigran. Berbagi informasi sedikit ya sekarang. Yaman, kota Tarim, Hadramaut itu sedang kelimpungan di dalam urusan ekonomi. Bahkan Indonesia sudah menyumbangkan karena banyaknya kelaparan di sana. Ayo tuh, Tarim yang katanya kalaupun berdoa di WC bakal dikabulkan oleh Allah, masa bangsanya sengsara? Masa rakyatnya banyak yang kelaparan? Termiskin kedua di dunia loh, Tarim tuh. Angka kelaparannya meninggi luar biasa akibat perang saudara. Masa itu tanah yang diberkahi oleh Allah, lalu kemudian perang saudara, miskin di mana-mana. Jadi mohon Anda, masyarakat, kita semua sebagai masyarakat, kalau mereka ngomong, riset dulu, jangan langsung diimani. Perantaskan kalau ngomong itu. Tarim, Yaman, cek negaranya, hancur, lebur tuh, berantakan, perang sesama saudara, miskin di mana-mana. Di Indonesia mereka jualan Yaman, wilayah yang diberkahi oleh Allah. Berdoa di sana bakal langsung dikabulkan meskipun di WC. Ente percaya? Gila. Yang jelas mah Indonesia udah subur makmur, melemparkan apapun bakal jadi tanaman tuh. Di Indonesia, jelas Indonesia. Kalau mau dikatakan urusan berkah-berkahan, kalau mau dikatakan sombong-sombongan punya tanah yang subur dan lain sebagainya, Indonesia lah tempatnya. Sebel kita itu karena terlalu banyak sejarah yang diklaimkan oleh mereka, dan tokoh-tokoh yang besar tidak ngomong dong. Kita juga di masyarakat bawah resah dengan klaiman-klaiman itu. Masa kalian tidak terganggu? Kita sangat terganggu, Pak. Bu, kita sangat terganggu. Penyebaran informasi bohong itu loh, kena delik pidana itu loh sesungguhnya. Iya, lebih besarnya, ada tujuan apa di belakang klaiman sejarah ini? Menjajah mereka. Mau ente biarkan mereka sedang berusaha berupaya untuk menjajah dengan berupaya sekarang merampok dulu sejarah fakta Republik ini, diklaim karena oleh mereka. Lambat laun ya mereka akan menguasai setiap sendi sudut di Republik ini dalam struktur pemerintahan. Boleh jadi loh. Kenapa? Karena memanfaatkan kalian pribumi itu yang percaya begitu saja ucapan Habib Dobol, yang memalsukan sejarah, yang menipu, memakai jubah ngomong sejarah padahal tipuan omongannya. Udah, kita harus tegas lah, jangan dibiarkan.
Acungkan jempol saya kepada Ibu Suryani, Irma Suryani yang telah tegas memperhatikan polemik ini, lalu menghajar orang yang membelokkan sejarah, memalsukan sejarah, tidak menghargai, itu menginjak-injak kakek moyang kita, nenek moyang kita, sejarah Republik ini mereka injak-injak seenaknya. Aneh sekali bila tokoh-tokoh bangsa ini tidak terganggu dengan pernyataan-pernyataan Khabib Dobol itu. Aneh lah. Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.